Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Cahyaningrum dengan NIM 211340012. Baik, di Learning Journal atau laporan pembelajaran ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6, di mana di pertemuan ke-6 ini kelompok 4 mempresentasikan tentang gaya film dokumenter. Nah, di dalam gaya film dokumenter ini yang pertama ada expository, di mana ekspositori itu adalah pendekatan yang memfokuskan kepada penyampaian pesan dan informasi kepada penonton melalui narasi yang diungkapkan secara langsung dengan menggunakan teks tertulis, suara narator, atau biasa disebut dengan suara karakter yang terlibat. Nah, kenapa harus ada narasi? Karena narasi itu tuh benar-benar berperan penting banget dalam membimbing penonton dan membantu mereka juga untuk memahami sudut pandang pembuatan film itu seperti apa. Selain itu juga gaya ekspositori juga sering banget digunain untuk menggiring pendapat-pendapat opini si penontonnya itu atau mempengaruhi pandangan merekanya terhadap suatu topik tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada direct cinema. Jadi direct cinema itu merupakan gaya film dokumenter yang menggabungkan unsur natural sama unsur spontan. Jadi dia itu digabungin unsur naturalnya sama unsur spontannya. Nah, biasanya gaya ini juga cenderung fleksibel. Namun si sutradaranya itu dituntut harus benar-benar mampu membaca situasi di lapangannya. Kenapa harus mampu? Karena seringkali kondisi lapangannya itu berubah-ubah gitu. Nah, jenis pendekatan direct cinema itu sama cinema verge itu adalah sama. Karena cinema verge itu tuh berkembang di Prancis pada tahun 1950-an. Nah, Amerika juga justru pada dasawarsa berikutnya berkembang pada 1960-an. Makanya cinema verite itu ketika ada di Amerika disebutnya dengan direct cinema. Nah, direct cinema juga percaya bahwa film dokumenter itu pasti bisa bertindak sebagai sebuah cermin dalam suatu realitanya. Nah, dia juga berupaya agar kehidupan yang mereka rekam itu mampu menceritakan kayak sendiri persoalannya gitu, sehingga pembuatan film itu tuh hanya menjadi alat bantu untuk merefleksikannya ke layar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada observational, di mana dokumenter observational itu merupakan gaya yang menekankan pada momen spontan dan tidak terulang, sehingga dia itu terkesan lebih natural dan apa adanya. Nah, dia juga peralatan syuting yang digunakan juga nggak menggunakan kayak pakem atau panduan-panduan yang dirancang sebelumnya, tetapi seperti penggunaan kayak letak tata lampu khusus. Dan pembuatan film dokumenter observational ini juga kayak dia tuh memerlukan keterampilan khususnya dalam memahami perilaku manusia dan situasi-situasi sehingga bisa mampu gitu untuk mendeteksi momen-momen yang memiliki makna mendalamnya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, kelebihan dari gaya dokumenter observational itu adalah kesabaran yang dimiliki oleh para pembuat film. Jadi dia itu harus bersiap gitu untuk menunggu momen-momen penting dalam menanggapi dengan cepat, kayak untuk merekam kejadian-kejadian yang signifikan secara spontan dan ketika terjadi di hadapan si kameranya. Dan biasanya juga pendekatan ini tuh memungkinkan untuk penangkapan kayak momennya itu murni dan alami yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dokumenter observational itu benar-benar natural banget tanpa dibuat-buat kan. Jadi itu tuh murni alami gitu. Dan dia juga mengungkapkan esensinya itu dari kejadian yang tengah-tengah berlangsung gitu. Nah, yang keempat itu ada participatory, di mana jenis dokumenter ini tuh menunjukkan bagaimana peran itu hadir gitu dalam pembuatan film dan pada film yang dibuatnya gitu. Dia juga situasi kondisi yang direkamnya juga bisa tergantung dari pembuatan film yang berpartisipasi gitu, yang benar-benar kayak aktif, yang mengikuti. Nah, jenis dokumenter ini tuh biasanya juga disebut dengan kayak cinema verite. Jadi participatory itu dia itu kayak jadi ada seorang veteran gitu, dia tuh pembuat film.
film etnografi dan dia itu bernama Jens. Dia itu membuat kayak pergerakan dalam sinema Ferit itu, dan film ini tuh berjudul kayak Chronicle of a Shamer, kurang lebih begitu. Nah, tahun 1965. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kelima yaitu ada dokumenter puitis dan dokumenter reflektif. Jadi dokumenter ini itu adalah dokumenter yang membuat film itu bisa mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu dalam sebuah peristiwa yang ada, dan penonton juga mampu diharapkan atau mengharapkan dan mengasumsikan hal-hal yang tercermin dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar di dunia ini. Nah, dokumenter ini tuh lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat, artinya penonton tuh dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dari proses pembuatan film tersebut. Tujuannya adalah untuk membuka kebenaran lebih lebar kepada para penontonnya. Nah, jadi film dokumenter refleksif itu bisa dilihat banget dari responnya terhadap sifat tradisional si gaya dokumenter lainnya. Jadi contohnya tuh kayak dokumenter ekspositori. Dia tuh meskipun pendekatannya tidak konvensional, tapi film dokumenter ini tuh tetap gitu punya tujuan, yaitu untuk menyampaikan informasi dan wawasan penting mengenai pokok bahasanya itu bagaimana. Nah, jadi intinya tuh film dokumenter refleksif itu tuh dia tuh menonjol karena sifat introspektifnya, dan dia juga fokus banget pada proses pembuatan film itu sendiri dengan kayak memprioritaskan transparansinya itu bagaimana dan menantang apa norma-norma dari dokumenter tradisional ini. Nah, selanjutnya yaitu tema-tema dalam film dokumenter. Teman-teman, yang pertama itu tema-tema dalam film dokumenter ada sosial. Jadi film dokumenter ini seringkali mengangkat tema sosial yang penting banget untuk diperhatikan ke publik. Jadi film dokumenter ini tuh mengangkat tema sosial karena memiliki beberapa alasan. Contohnya, salah satunya sebagai media untuk mengedukasi para masyarakat tentang isu-isu sosial. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu ada politik. Jadi film dokumenter mengenai politik ini berperan dalam memberikan pendidikan. Jadi pendidikan politik bagi masyarakat gitu. Nah, film ini juga sebagai saluran komunikasi politik yang tujuannya untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang akan mempermudahkan kepada setiap komunikator untuk menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Nah, contoh filmnya itu kayak contoh film G3OSPKI. Nah, teman-teman itu pasti udah banyak yang nonton kan tentang film G3OSPKI. Jadi itu contoh film dari dokumenter politik. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu ada ekonomi. Di mana film dokumenter ekonomi itu adalah genre film yang mengambil peran penting dalam mendidik dan menginformasikan kepada masyarakatnya tentang aspek ekonomi yang kompleks. Nah, dia itu juga fokus pada penyelidikan, kayak eksplorasi, dan penyajian informasi ini. Jenis film ini tuh dia itu membuka pintu bagi penontonnya untuk memahami berbagai topik ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam sehari-harinya. Contohnya tuh kayak pasar, terus perubahan ekonomi, dan masih banyak lagi. Jadi film dokumenter ekonomi itu adalah alat yang kuat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia ekonomi pada masyarakat. Jadi tentang membahas isu-isu ekonomi yang sedang berlangsung gitu, yang penting, yang terpenting gitu, isu-isu ekonomi yang penting. Terus kayak untuk mendorong diskusi yang lebih dalam gitu kepada masyarakat ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pendidikan, dimana film dokumenter tentang pendidikan ini adalah dapat untuk menjadi sarana belajar yang menarik dan inspiratif. Jadi contoh filmnya itu dimana tentang pendidikan yaitu The Finland Phenomenon Inside the World's Most Surprising. Jadi dia itu adalah film dokumenter yang mengangkat tema pendidikan di Finlandia.
Dia itu dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia, Waiting for Superman, yaitu film dokumenter yang mengangkat tentang tema pendidikan di Amerika Serikat, di mana sistem pendidikan ini tuh di negara Amerika Serikat itu masih banyak banget dalam menghadapi masalahnya. Jadi dibuatlah film dokumenter tentang pendidikan. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah sejarah, di mana dalam film dokumenter ini tuh genre sejarah itu menjadi salah satu yang sangat kental gitu dalam aspek referensial, di mana dia itu tuh masih dijaga banget gitu datanya tuh masih sangat dijaga dan hampir tidak boleh ada yang salah pemaparan gitu untuk penafsirannya. Jadi tidak diketahui sejak kapan dokumenter sejarah itu digunakan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada biografi, di mana film dokumenter biografi itu adalah jenis film dokumenter yang berfokus kepada kehidupan dan kisah dari seseorang individunya atau tokoh tertentu. Jadi tujuan utama dari film dokumenter biografi itu adalah dari jenis filmnya. Jadi itu tuh untuk menggambarkan dan menceritakan perjalanan hidupnya atau prestasi, pengalaman, dan dampak sosial dari orang yang menjadi subjek film tersebut. Jadi film dokumenter biografi itu sering banget menggabungkan wawancara dengan subjek atau orang yang dekat dengannya gitu, kayak rekaman arsipnya dan narasinya untuk memberikan pandangan yang mendalam tentang kehidupan individu lainnya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu ada alam. Jadi film dokumenter tentang alam itu adalah jenis film yang mengambil subjek utamanya dari alam gitu dan lingkungannya. Jadi jenis film ini tuh biasanya bertujuannya untuk menggambarkan keindahan alam itu seperti apa, terus kayak ekosistem dan fenomena-fenomena alam yang ada di berbagai dunia. Jadi contoh film dokumenter alam itu termasuk kayak Planet Earth dan Blue Planet, itu kan benar-benar berasal dari alam banget kan. Jadi itu yang dinamakan dengan film dokumenter alam. Nah, film dokumenter alam ini juga sering banget menyoroti keindahan alamnya, jadi kayak perubahan iklim, upaya konservasinya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada resensi film yang berjudul Dear Nathan, Thank You Salma. Jadi singkat ceritanya itu ini tuh di tengah perkuliahan dosen pun bertanya gitu kepada si Nathan, yaitu teman sekelasnya si Zana. Karena si Zana itu udah 2 minggu gak masuk kuliah. Ternyata pas dicari informasinya, ternyata si Zana itu mengalami pelecehan seksual di tempat kuliahnya ini, dan akhirnya singkat ceritanya si Nathan tuh akhirnya menemui pelaku tersebut, namun pelakunya ini tuh nggak mengakui dan akhirnya malah menyerang balik dan beralih bahwa berita itu tuh fitnah. Bukannya masalahnya itu terselesaikan, tapi si Zananya malah mendapatkan SMS atau WA yang menyudutkan dia itu sebagai pelacur. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan ke-7.